Di sini teman-teman ya, sebelumnya Menpan RB itu sudah mengeluarkan surat edaran di tanggal 8 Agustus ya 2025. Ini terkait dengan pengusulan P3K paruh waktu. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwa kemarin dalam surat edaran dari Menpan RB yang tertanggal 8 Agustus 2025 itu ada jadwal pengisian DRH, ada penetapan SK, ada kriteria atau syarat dan juga ada prioritas urutan ya, misalkan nanti tenaga honorer yang terlalu banyak itu nanti akan diurutkan atau diprioritaskan ya berdasarkan urutan yang sudah sudah ditetapkan berdasarkan surat edaran dari Menpan RB. Nah, kalau di edaran kemarin teman-teman ya, jadi untuk pengusulan ya, jadi perlu dipahami ya, jadi untuk proses pengusulan P3K paruh waktu itu tentunya harus ada usulan ya dari instansinya. Ya, jadi instansinya masing-masing ya, jadi ada usulan. Nah, kemarin untuk usulan ini ditetapkan ya, terakhir seharusnya ya, itu adalah 20 Agustus 2025. Jadi, kemarin itu seharusnya untuk usulan ya, jadi untuk siapa sih tenaga-tenaga honorer itu yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu, ini sudah selesai harusnya kemarin ya. Termasuk ada penetapan kebutuhan oleh Menpan RB, pengumuman alokasi kebutuhan dan juga tentunya poin penting ya, bagi tenaga honorer itu adalah di poin 4 ya. Jadi adanya pengisian DRH P3K paruh waktu yang mana kemarin disiapkan ya untuk pengisian DRH itu di 20 Agustus sampai dengan 15 September 2025. Nah, ternyata teman-teman ya, ternyata surat edaran ini sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi di 8 Agustus 2025 ini sudah ada yang terbaru ya terkait dengan jadwalnya. Ya, jadi jadwalnya ada yang terbaru. Nah, kita lihat teman-teman di sini Menpan RB ini kembali mengeluarkan surat edaran ya di tanggal 20 Agustus 2025 terkait dengan perpanjangan waktu untuk pengusulan P3K paruh waktu. Jadi mungkin sampai saat ini ya masih daerah-daerah itu masih pengusulan ya. Jadi siapa saja sih tenaga-tenaga honorer itu yang akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya tentunya ini masih berproses. Kita lihat di beberapa daerah itu sudah ada yang uji publik teman-teman ya. Jadi uji publik terkait dengan pengadaan P3K paruh waktu atau pengusulan ya untuk P3K paruh waktu. Nah, mungkin untuk surat dan resminya ya terkait dengan perpanjangan waktu untuk pengusulan P3K paruh waktu. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas ya kira-kira isinya apa ya, apakah ada perubahan ya. Jadi apakah ada perubahan dalam jadwal pengisian datanya. Ya, jadi kalau teman-teman honorer kan tentu fokusnya kan di daerahnya. Ya di daftar riwayat hidup, tapi harus dipastikan dulu ya bahwa teman-teman itu memang diajukan ya untuk menjadi P3K paruh waktu. Karena kalau tidak diajukan menjadi P3K paruh waktu ya tentunya tidak mengisi DRH. Ini berarti yang harus dipahami. Oke, kita akan cek teman-teman. Jadi di nomor surat edaran di 414 ya di sini dari Menpan RB yang tertanggal 20 Agustus 2025 terkait dengan perpanjangan waktu untuk pengusulan P3K paruh waktu. Nah, di sini disampaikan ya menindaklanjuti surat dari Menpan RB di 3832 ya. Jadi sebelumnya ya. Ini di 3832. Nah, di sini tanggal 8 Agustus ya terkait dengan pengusulan P3K paruh waktu dan dalam rangka menuntaskan untuk proses pengadaan ASN tahun 2024. Ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini memberikan perpanjangan tenggat waktu ya untuk pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu yang semula ini berakhir tanggal 20 Agustus. Ini dirubah menjadi 25 Agustus 2025. Ini tentunya kesempatan ya bagi instansi-instansi yang mungkin sampai saat ini belum menyelesaikan pengusulan untuk tenaga honorer yang akan dijadikan P3K paruh waktu. Ya tentunya sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi mungkin di daerah-daerah masih dilakukan pendataan ataupun verifikasi data terkait dengan tenaga-tenaga honorer yang nantinya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Terus yang di poin 2, usulan disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pemerintah ini melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang di poin 3, instansi pemerintah secara teknis ya segera berkoordinasi dengan BKN. Ini jika terjadi mungkin perlu coaching klinik ataupun yang lainnya. Gitu ya. Terus jadi yang terpenting adalah di sini teman-teman ya. Jadi jadwal tahapannya untuk pengadaan P3K paruh waktu. Jadi untuk usulan penetapan ini kebutuhan oleh instansi. Jadi semua diusulkan nanti ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, kalau kita lihat yang semula sampai dengan 20 Agustus ini masih diperpanjang ya. Jadi 5 hari lagi ya sampai dengan 25 Agustus 2025. Terus nanti ada penetapan kebutuhan ya oleh Menpan RB. Jadi berdasarkan dari usulan yang sudah disampaikan oleh instansi, nanti tentunya akan ditetapkan ya oleh Menpan RB. Nah, ini
Penetapannya ini mulai 26 sampai dengan 4 September 2025. Nah, ini mungkin nanti ada daerah-daerah yang sudah ditetapkan, ada yang belum ya, karena di sini jadwalnya kan berkala ya, mulai 26 sampai dengan 4 September. Nah, terus di sini ada pengumuman alokasi kebutuhan. Nah, di sini ada yang semula sampai 1 September ini sekarang berubah jadi 27 Agustus sampai dengan 6 September. Nah, di sini teman-teman, di poin 4 ini yang paling penting ya. Jadi untuk bagi teman-teman tenaga honorer yang nantinya ya ketika diusulkan ya oleh instansi untuk menjadi P3K paruh waktu, tentunya ada pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk P3K paruh waktu di laman SSC ASN. Nah, di sini ternyata ada pengunduran jadwal ya teman-teman ya. Jadi yang semula ya di 23 Agustus itu ternyata masih diundur di 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk batas waktunya itu tidak ada perpanjangan ya, tetapi yang diperpanjang itu adalah untuk awal pengisian DRH-nya. Jadi dari tanggal 23 ini untuk pengisian DRH ini ternyata diundur menjadi tanggal 28. Ini ya teman-teman nanti yang perlu dipahami ya, sehingga nanti teman-teman mungkin bisa persiapan dulu ya untuk pengisian DRH itu mungkin bisa disiapkan untuk berkas-berkasnya mulai dari sekarang. Jadi ya, terus berikutnya ada usul penetapan NIP ya untuk P3K paruh waktu sampai terakhir 20 September dan penetapan NIP ya. Jadi ini diharapkan nanti di 1 Oktober ya, karena ini 30 September kan selesai ya untuk penetapan NIP. Nah, ini diharapkan di 1 Oktober ya. Jadi semua untuk tenaga honorer itu sudah berubah menjadi P3K paruh waktu ya. Kalau kita lihat di jadwal dari Menpan RB. Nah, semoga saja nanti teman-teman tidak ada perubahan lagi ya, sehingga diharapkan nanti di 1 Oktober itu teman-teman sudah menjadi P3K paruh waktu. Ini ya teman-teman ya. Terus berikutnya mungkin untuk cek keaslian surat ya, apakah surat edaran ya yang disampaikan Menpan RB ini asli apa enggak ya, apakah resmi apa tidak. Seperti biasa teman-teman bisa cek di Mapan RB ya, mapanrb.menpan.go.id. Di sini ada cek keaslian surat, yang mana di sini ada nomor 414 dan seterusnya ya. Di 20 Agustus 2025 ini terkait dengan perpanjangan waktu untuk pengusulan P3K paruh waktu. Ini ya teman-teman ya, terus sedikit gambaran ya. Jadi untuk mekanisme pengusulannya itu memang agak panjang teman-teman ya. Jadi ada mulai pendata tenaga non-ASN, ada pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu ya, ada penetapan kebutuhan ya, terus ada pengisian DRH ya, sampai nanti terakhir adalah penetapan dari P3K paruh waktu. Nah, terus yang terakhir, di sini ada ketentuannya untuk pengadaan P3K paruh waktu ya. Jadi ada jabatan-jabatan itu yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu ya. Ada guru, tenaga kesehatan ya, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Nah, termasuk untuk dilaksanakan untuk non-ASN tentunya bagi yang sudah mengikuti ya seleksi P3K ya di tahun 2024 maupun CPNS, tetapi yang sudah masuk ya di database PKN tentunya ada prioritas-prioritas ya untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Yang terakhir untuk syarat atau kriteria ya untuk tenaga honorer yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu ini berdasarkan dari SE ya, Menpan RB. Itu tentunya ada 3 kriteria ya. Jadi ada tenaga honorer yang tentunya terdaftar ya di dalam database PKN dan mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 ya, tapi tidak lulus. Ini bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Atau untuk tenaga honorer yang sudah masuk di database PKN ya dan sudah mengikuti seluruh tahapan untuk seleksi P3K di anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pelamar ya yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kalau pelamar ini yang bisa dari database PKN, bisa dari pegawai yang belum masuk di database PKN tapi sudah mengabdi atau sudah bekerja ya minimal 2 tahun dan lain sebagainya. Ini ya teman-teman ya.